Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriandi Eka Larasati, NIM 2311110023 dari kelas S1 SD 0402. Saya dari Prodi Sains Data angkatan 2023 dan saya sekarang semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu konsep penting dalam sistem operasi, yaitu konkurensi. Dalam dunia komputasi modern, banyak sistem yang harus menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti race condition, konflik akses data, hingga kegagalan sistem. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana konkurensi bekerja, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat digunakan, seperti semafor dan mutual exclusion atau mutex. Jadi, langsung saja kita mulai dengan memahami apa itu konkurensi dalam sistem informasi. Hmm, Adapun daftar isi atau isi dari PPT saya yaitu ada yang pertama konkurensi, yang kedua ada race condition, semafor, mutual exclusion, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, apa sih konkurensi itu? Nah, jadi konkurensi adalah konsep dalam sistem operasi yang memungkinkan beberapa proses atau thread berjalan secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Konkurensi tidak selalu berarti eksekusi paralel, tapi lebih ke bagaimana sistem operasi mengelola eksekusi banyak proses dalam satu sistem. Nah, kenapa sih konkurensi itu diperlukan? Jadi, konkurensi itu diperlukan untuk eh, seperti browser web, sistem operasi, dan server. Di web browser sendiri, sistem konkurensi digunakan untuk membuka beberapa tab sekaligus. Kalau di operating system, itu digunakan untuk menjalankan aplikasi di background seperti pemutar musik, pembaruan software, dan antivirus. Nah, untuk di server, konkurensi itu menangani banyak permintaan pengguna dalam satu waktu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih konkurensi itu bekerja? Konkurensi bekerja dengan cara membagi waktu CPU antara beberapa proses menggunakan teknik-teknik berikut ini. Yang pertama ada multiprogramming. Beberapa program dimuat dalam memori dan dijalankan secara bergantian untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Nah, yang kedua ada multithreading. Dalam multithreading, sebuah proses dibagi menjadi beberapa thread yang dapat berjalan secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, multiprocessing. Dalam multiprocessing, sistem dengan banyak CPU dapat menjalankan beberapa proses secara bersamaan di berbagai prosesor. Nah, yang keempat ada distribusi computing. Dalam distributed computing, beberapa komputer bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang lebih besar. Lalu selanjutnya, ada keuntungan dari konkurensi. Nah, yang pertama, konkurensi itu meningkatkan efisiensi penggunaan CPU dan sumber daya. Yang kedua, mempercepat eksekusi tugas dengan menggunakan paralelisme. Dan yang ketiga, menggunakan respons yang lebih cepat dalam sistem internet. Namun, konkurensi juga memiliki tantangan seperti race condition, deadlock, dan sinkronisasi antar proses. Ada pun contoh dari konkurensi. Misalnya, dalam sistem operasi yang mendukung konkurensi, kita bisa mengetik di dokumen sambil mendengarkan musik dan mengunduh file dari internet secara bersamaan. Sistem operasi menggunakan mekanisme seperti time slicing atau pembagian waktu untuk memastikan setiap proses mendapatkan bagian waktu CPU yang adil. Selanjutnya ada race condition. Nah, apa sih race condition itu? Jadi, race condition itu adalah
Situasi dalam sistem konkurensi di mana dua atau lebih proses atau thread mengakses sumber daya bersama secara bersamaan, sehingga hasil akhirnya bergantung pada urutan eksekusi yang tidak dapat diprediksi. Hal ini bisa menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan seperti korup data atau krisis. Nah, bagaimana rest condition ini bisa terjadi? Jadi, rest condition itu terjadi karena proses atau thread berjalan secara bersamaan tanpa sinkronisasi yang baik. Jika dua proses mencoba membaca dan menulis ke variabel yang sama pada waktu yang hampir bersama, hasil akhirnya tidak dapat dipastikan. Nah, ada contoh dari rest condition, yaitu yang pertama. Ini contoh simpelnya, misalkan ada dua thread secara bersamaan ingin mengubah nilai variabel yang sama. Thread A membaca nilai variabel X sama dengan 5. Thread B membaca nilai variabel X sama dengan 5. Thread A membaca nilai variabel X sama dengan 10. Thread B membaca nilai variabel X sama dengan 14. Nilai akhir X menjadi 14, bukannya 10 karena operasi dari thread A ditimpa oleh thread B. Nah, untuk contoh nyatanya misalnya nih, eh, dalam suatu sistem perbankan, ada dua pelanggan mencoba menarik uang dari rekening yang sama secara bersama. Rekening memiliki saldo awalnya 10.000. Pelanggan A ingin menarik 5.000. Pelanggan B juga ingin menarik 5.000 rupiah. Kedua transaksi membaca saldo yang sama, yaitu 10.000, sebelum salah satu dari mereka menyelesaikan prosesnya. Jika transaksi A dan B berjalan secara bersamaan tanpa mekanisme sinkronisasi, A menghitung saldo baru 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan 5.000 rupiah. B juga menghitung saldo baru 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan 5.000 rupiah. Setelah keduanya selesai, saldo rekening menjadi 5.000, padahal harusnya kan 0 rupiah. Nah, dampak dari risk condition itu adalah yang pertama, korup data, yaitu data bisa menjadi tidak valid atau tidak konsisten karena banyak proses mengaksesnya secara bersama. Yang kedua ada crash system. Beberapa program bisa gagal atau mengalami error fatal akibat ketidaksesuaian dalam eksekusi. Yang ketiga, yaitu keamanan sistem terancam. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, dalam beberapa kasus, crash condition dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk mengakses atau memodifikasi data tanpa izin. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama yaitu menggunakan mutual exclusion atau mutex untuk memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya pada satu waktu. Yang kedua, menggunakan semafor untuk mengatur akses ke sumber daya bersama. Dan ketiga, menggunakan atomic operation agar perubahan pada variabel dilakukan dalam satu langkah yang tidak dapat diinterupsi. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih semafor itu, apa sih mutex itu? Nah, akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama, semafor. Jadi, semafor itu adalah mekanisme sinkronisasi dalam sistem operasi yang digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama. Semafor membantu mencegah flash condition dan deadlock yang dengan memastikan bahwa hanya sejumlah proses yang diizinkan untuk mengakses sumber daya pada waktu tertentu. Semafor diperkenalkan oleh Dijkstra pada tahun 1960-an sebagai solusi untuk mengelola konkurensi dalam sistem operasi.
Adapun jenis-jenis dari semafor. Yang pertama yaitu counting semafor. Digunakan untuk mengatur akses ke sejumlah sumber daya. Nilai semafor dapat lebih dari satu sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. Contoh penggunaannya yaitu mengatur jumlah printer dalam suatu jaringan. Jika ada 3 printer, semafor dapat memiliki nilai maksimum 3. Yang kedua ada binary semafor. Hanya memiliki 2 nilai yaitu 0 dan 1. Digunakan untuk memastikan bahwa hanya ada satu proses yang dapat mengakses sumber daya pada satu waktu. Contoh penggunaannya adalah mengelola akses ke file dalam operasi sistem agar tidak tertulis oleh 2 proses sekaligus. Selanjutnya adalah operasi-operasi dasar yang ada pada smartphone. Ada 2 yaitu wait dan signal. Wait atau P operation itu untuk menurunkan nilai semafor. Jika semafor sudah 0, proses harus menunggu hingga sumber daya tersedia. Nah, sedangkan signal atau V operation meningkatkan nilai semafor, memungkinkan proses lain untuk mengakses sumber daya. Lalu ada contoh penggunaan dari semafor. Ini contoh simpelnya. Semafor juga memiliki keuntungan, teman-teman. Yang pertama yaitu menghindari race condition dengan mengontrol akses ke sumber daya bersama. Semafor membantu mencegah race condition. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi yaitu dengan mengatur jumlah proses yang dapat berjalan bersamaan. Sistem dapat berjalan lebih optimal. Dan yang ketiga yaitu menghindari deadlock. Dengan penerapan yang benar, semafor dapat membantu mencegah kondisi deadlock di mana proses saling menunggu sumber daya yang terkunci. Selanjutnya, kita masuk materi mutual exclusion atau mutex. Jadi, mutex ini apa sih? Mutual exclusion atau mutex itu adalah konsep dalam sistem operasi yang memastikan bahwa hanya ada satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu. Konsep ini sangat penting dalam konkurensi untuk mencegah race condition dan memastikan integritas data. Nah, kenapa sih mutex itu diperlukan? Jadi, dalam sistem multi-threaded atau multi-proses, banyak proses dapat mencoba mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan. Tanpa mekanisme penguncian, hal ini dapat menyebabkan race condition, yaitu hasil eksekusi terjadi tidak dapat diprediksi karena proses berebut sumber daya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah menyebabkan inkonsistensi data. Data menjadi korup karena 2 atau lebih proses mengubahnya tanpa koordinasi. Nah, yang ketiga dapat menyebabkan crash atau deadlock, di mana sistem dapat mengalami kegagalan jika tidak ada kontrol akses yang baik. Nah, adapun cara untuk mengimplementasikan mutual exclusion, teman. Yang pertama yaitu mutual exclusion object, yaitu mekanisme penguncian sederhana yang memungkinkan hanya satu proses atau thread untuk mengakses sumber daya pada satu waktu. Lock atau mengunci, proses yang ingin menggunakan sumber daya harus mengunci mutex terlebih dahulu. Unlock atau membuka kunci, yaitu setelah selesai menggunakan sumber daya, mutex harus dilepaskan agar proses lain dapat menggunakannya. Contoh penggunaannya yaitu sinkronisasi akses ke data web dalam aplikasi web. Yang kedua ada semafor atau binary semafor.
Semafor dengan nilai 0 dan 1 dapat digunakan untuk mengatur akses ke dalam daya seperti mutex. Jika nilai semafor 1, proses dapat mengakses sumber daya. Jika nilai semafor sama dengan 0, proses harus menunggu hingga sumber daya tersedia. Nah, contoh penggunaannya yaitu mengontrol akses ke file sistem agar tidak ditulis oleh lebih dari satu proses sekaligus. Selanjutnya, yang ketiga, untuk cara mengimplementasikan mutex adalah dengan monitor, yaitu mekanisme tingkat tinggi yang mengelola akses ke sumber daya dengan menyediakan fungsi khusus untuk masuk dan keluar dari critical section. Monitor otomatis menangani penguncian dan pelepasan sumber daya. Contoh penggunaannya sendiri yaitu sinkronisasi thread dalam bahasa pemrograman seperti Java menggunakan synchronize. Nah, berikut adalah contoh implementasi mutex dalam bahasa C. Jadi, eh, kode ini itu digunakan untuk memastikan bahwa hanya ada satu thread yang dapat mengakses sumber daya pada satu waktu menggunakan eh, menggunakan pthread underscore mutex underscore log dan pthread underscore mutex underscore. Oke. Nah, jadi materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa konkurensi memungkinkan banyak proses berjalan secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Fast condition terjadi ketika dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersamaan tanpa sinkronisasi yang baik, menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Lalu untuk semafor dapat diambil kesimpulan bahwa semafor itu digunakan untuk mengelola akses ke sumber daya bersama, mencegah race condition, dan meningkatkan koordinasi antar proses. Lalu untuk mutual exclusion sendiri adalah teknik untuk memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya pada satu. Oke, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.